perkenalkan, nama saya Siska Ilemira, CGP Angkatan 10, Agam, SDN 18 Bang Piping. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Nurina Lolita, guru kelas 6 SD, SDN 18 Bang Piping. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Mira. Bu Mira bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan prasupervisi ya Bu. Iya Bu. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan supervisi, yaitu mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan prasupervisi, yaitu memudahkan Ibu nantinya untuk melakukan persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini Bu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Apa rencana tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran ini nantinya peserta didik mampu merubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Itu kira-kira tujuan pembelajarannya Bu. Jadi area pengembangan apa yang ingin Ibu capai di sini ya Bu? Area pengembangan yang ingin dicapai untuk pengetahuannya nanti peserta didik dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan, merubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Untuk keterampilannya nanti peserta didik mampu berdiskusi di dalam kelompoknya, menyelesaikan soal-soal yang diberikan, dan nantinya dapat menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Jadi bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan ini Bu Nurina? Untuk rancangan pembelajarannya saya memasukkan strategi KSE untuk membangkitkan motivasi belajar siswa dan membangkitkan kesadaran siswa untuk belajar sepenuhnya di dalam kelas. Dan saya juga memasukkan strategi diferensiasi dengan mengelompokkan siswa-siswi di dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama proses pembelajaran. Dan metodenya bagaimana Bu? Untuk metodenya tatap muka, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning Bu. Oh ya, udah bagus ya Bu Nurina, sudah menerapkan KSE dan pembelajaran diferensiasi dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan supervisi ini Bu? Supervisi rencananya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli Bu. Sampai jumpa kita hari Rabu ya Bu. Iya, hari Rabu. Tepatnya tanggal 24 Juli ya Bu ya. Semoga supervisinya berjalan lancar Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu Nurina. Sama-sama Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan disiapkan. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ya, Afdal, Ibu Afkar, Ibu. Nah, berarti
tidak hadir hari ini adalah Mas Baik. Baik, sebelum kita masuk ke numerasi dulu, literasi matematika. Nah, di sini ada soal. Nah, di sini ada satu soal. Nah, silakan kamu baca dulu instruksinya, baca dulu perintahnya. Ada kelihatan? Nah. Ini sudah kelihatan? Nah, baca dulu instruksinya. Nah, bisa terlihat kan? Nah, dari satu soal itu, berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang benar adalah mana pernyataan yang benar? Ini 2 angka di belakang koma. Kalau dia 1000, 3 angka di belakang koma. Begitu seterusnya. Nah, kita fokus lagi kepada soal kita. Nah, 4/10 ya. Kita tulis dulu hasilnya. Hasilnya yang mana, Bu? Hasilnya adalah yang di atas. Kita tulis dulu hasil yang di atas. Nah, karena dia 1 angka di belakang koma, kita hitung. 1 berarti langsung kita tulis koma. Nah, kalau tidak ada angka di depannya, berarti dia 0. Nah, berapa hasilnya? 0,4. Nah, sampai di sini untuk satu soal yang pertama, siapa kira-kira yang sudah mengerti? Yang sudah mengerti? Kalau misalkan bagus, salin dulu 5/4. Nah, dikali per kita tentukan. Ini kamu kerjakan dulu secara berkelompok ya.
Ya, siap-siap ya kelompok 2. Sudah? Akan duduk. Nah, kita apakan dulu. Kita koreksi dulu ya. Nah, ini hasil kerja dari kelompok 1. 1/2 sama dengan disalin dulu soalnya. Dibuat kalinya dan penyebutnya dipakai 10. 10 bagi 2. 5 di bawah, 5 di atas. Ya. 2 kali 5 10. 1 kali 5 5. Salin angkanya 5 0,5. Betul atau salah? Betul. Nah, bagus kelompok 1. Sekarang kelompok 2 lagi. Nah, sekarang silakan kerjakan di buku latihan masing-masing. Ini adalah tugas individunya. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Ini ada 4 soal. Ya, ada 4 soal, silakan dikerjakan. Buat soalnya, tulis di buku kamu lengkap-lengkap. Ubahlah pecahan biasa berikut menjadi bentuk desimal. Dan bagaimana anak ibu? Nah, kalau sudah selesai silakan anak ibu kumpulkan bukunya ke depan. Nah, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat anak-anak ibu ambil di sini? Nah, yang pertama apa? Kalau misalkan kita yang kita tentukan yang pertama kali apa dulu? Untuk menentukan hasilnya? Apa? Bagi. Penyebut apa? Penyebut apa tadi namanya? Penyebut penyebut penentu. Nah, penyebut penentu. Nah, kalau kita sudah mengetahui penyebut penentu, maka baru bisa kita menentukan untuk mencari hasilnya. Nah, kalau misalkan penyebut penentunya 10, berarti berapa angka di belakang koma? 1. Kalau penyebut penentunya 100? 2. Kalau misalkan penyebut penentunya 1000, berapa angka di belakang koma? 3. Kalau penyebut penentunya 10.000, berapa angka? 4. Dan begitu seterusnya. Nah, ini ada ibu berikan
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siska Lemira, CGP Angkatan 10 Agam, SDN 18 Bang Pipi. Hari ini kita akan melaksanakan pasca supervisi, dan saya ditemani oleh Ibu Nurina Lolita yang telah melaksanakan supervisi. Baiklah Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu Mira. Jadi di sini saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang supervisi Ibu yang kemarin ya Bu. Iya Bu Mira. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi kemarin Bu? Alhamdulillah saya merasa sangat senang ya Bu Mira setelah melakukan supervisi bersama Ibu Mira. Jadi merasa senang ya Bu Iya. ya. Nanti pertanyaan yang kedua, area pengembangan dan langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan? Area pengembangan yang dilakukan ada pada area pengembangan pengetahuan dan juga ada pada area pengembangan keterampilan peserta didik. Kemudian langkah-langkah yang Ibu lakukan apa saja Ibu? Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama terlebih dahulu saya menyiapkan bahan ajar dan materi ajar yang akan saya bawa ke dalam kelas itu. Dan kemudian menyiapkan media pembelajaran. Jadi sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil atau sudah baik rasanya yang Ibu lakukan kemarin? Menurut saya capaiannya mungkin sudah ada sekitar 80% ya Bu ya. Soalnya masih ada beberapa juga siswa yang masih butuh pembelajaran atau bimbingan lebih lanjut untuk materi merubah pecahan menjadi desimal tersebut. Jadi ada beberapa Ada, siswa, iya masih ada beberapa orang siswa yang masih perlu perlu dibimbing kembali. bimbingan kembali ya Bu. Jadi kendala-kendala atau kekurangan apa yang sering terjadi di kelas Bu? Kalau misalkan kendala mungkin atau kekurangannya Bu ya yang dirasakan siswa agak sulit untuk memusatkan konsentrasi dalam waktu yang lama. Mungkin itu kekurangan yang masih ada ya Bu ya sampai saat ini. Jadi memfokuskan siswa Untuk itu ya Bu ya. memfokuskan dirinya dalam waktu atau durasi yang agak lama. Nah, itu yang Jadi mengapa hal itu terjadi Bu? hal itu terjadi mungkin ada beberapa faktor ya Bu ya. Yang pertama mungkin bisa jadi anak tersebut tidak ada sarapan pagi di rumah, dan mungkin juga ada beberapa hal yang amat memicu perhatiannya, menarik perhatiannya sehingga konsentrasi yang semulanya ada sehingga berubah menjadi kurang terfokus. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa Iya. apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Iya, itu. Jadi kapan Ibu melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi? Kalau untuk melakukan perubahan akan dilakukan pada proses pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Saya sangat ingin tahu ya Bu ya. Iya. Penasaran dengan langkah-langkah apa yang Ibu lakukan selanjutnya dan hasilnya Bu ya. Iya. Ya. Ada hasil. Terima kasih Bu, demikianlah pasca observasi kita hari ini dan terima kasih banyak Bu Nurina. Sama-sama Bu Mira.